tapi satu kampung ikut bekerja sama, ikut membantu bagaimana membesarkan seorang anak. Itu yang terlihat di Kampung Naga dan di kampung-kampung yang lain ya. Jadi gotong royong itu sangat kuat jadi sendi gitu ya untuk masyarakat Indonesia. Gimana pengasuhan anak gitu masyarakat terlibat gitu Bu? Mungkin kalau misalnya ini keluarga aku tuh mau nggak mau orang lain ikut campur gitu Bu. Gimana tuh Bu pengasuhan sekampung? Contohnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Philovers, masih bertemu kembali bersama saya Teh Iis, dan kali ini saya ditemani oleh rekan saya yang cantik, Teh Indri. Halo Teh Indri. Hai Teh Iis. Kita masih dalam acara Podupi Podcast PAUD UPI, inspiratif dan motivatif. Senang sekali ada Teh Indri di sini. Senang juga ketemu Teh Iis. Oke, Teh, sekarang kita membahas apa sih di sini, Teh? Kita kedatangan tamu yang spesial di sini, khusus diundang untuk ke podcast kita. Nih. Seorang dosen, peneliti, dan juga ownernya sebuah salah satu sekolah yang ada di Bandung. Luar biasa sekali berarti ya narasumber kita kali ini. Siapa Teh? Siapa kan? Ayo, penasaran ya? Bunda Yeni Rahmawati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bunda sudah sampai ke base camp kita itu. Di rumah kita. Terima kasih banyak sudah diundang ke sini, luar biasa. Sama-sama Bunda, sehat Bun? Alhamdulillah. Baik, ya kali ini tema kita nih, mau apa nih Teh yang mau dibahas? Nah, kita akan sharing aja nih ya penelitian di dalam ethnoparenting. Ethnoparenting, Ahlinya. Bahasa ini Udah familiar belum? Nah, mungkin bagi sebagian belum begitu familiar ya Bunda ya. Betul. Nah, mungkin termasuk saya nih, saya ingin tahu dong Bunda, apa sih sebenarnya ethnoparenting itu Bun? Iya, terima kasih ya. Memang betul ethnoparenting itu sesuatu yang mungkin masih baru ya. Apa sih ethnoparenting gitu ya? Yang kita biasa dengar itu parenting saja gitu ya. Betul. Sekarang kok ada etnonya gitu tambahannya. Jadi apakah itu dua hal yang berbeda atau sama gitu kan? iya. Jadi ethnoparenting adalah pengasuhan anak yang didasarkan pada etnis masyarakat tertentu. Jadi pada budaya, pada kearifan lokal begitu ya. Pada culture di satu tempat begitu. Kita tahu di Indonesia ini luar biasa ya. Indonesia adalah negara yang sangat besar begitu ya. Kita punya 17.000 island, pulau, 1.400 etnis. Nah, setiap etnis itu punya ciri khas tersendiri gitu. Mereka punya tata cara pengasuhan tersendiri terhadap anaknya. Nah, itu yang akan kita gali dan itulah yang kita akhirnya dikenal dengan nama ethnoparenting. Oke, mungkin intinya masih tentang pengasuhan. Jadi tiap seperti Bunda bilang tadi ya, banyak pulau-pulau dan itu pasti beda-beda ya Bun ya pengasuhannya. Namun apa yang melatarin kok bisa mau ethnoparenting tadi gitu? Perbedaannya tuh di mana Bun? Iya, yang menarik buat digali gitu Bun. Betul. Ya sebetulnya ini perjalanan waktu saya disertasi ya. Saya waktu disertasi, kemudian di Indonesia juga kajian tentang parenting itu sudah mulai naik daun nih tahun 1900-an, 2000 tuh makin marak ya tentang parenting. Nah, kemudian pemerintah juga punya direktorat tersendiri gitu ya menangani parenting. Nah, di situ saya melihat ada yang kosong gitu, ada sisi yang kosong. Ketika kita diskusi-diskusi gitu ya di forum-forum yang sampai tingkat nasional, kita tidak pernah melihat sebetulnya Indonesia tuh punya loh tradisi-tradisi, ada pengasuhan tersendiri yang mereka berbasis kearifan lokal. Nah, itu tidak pernah dibahas. Nah, kemudian saya juga melihat ya refleksi pada diri sendiri. Waktu kecil ibu saya suka ngajarin misalnya ucang angge. Saya Sunda ya. Sunda. Ucang angge. Beda kita. Bisa beda. Nah, seperti itu ya, ada lagu-lagu Sunda yang diperdengarkan, kita main dengan ibu gitu. Dari situ gitu berangkat, kelihatannya kita punya tradisi. Coba kita lihat deh, betul tidak, kita buktikan di lapangan gitu. Jadi saat itu saya ambil Kampung Naga
untuk melihat pengasuhan suku Sunda. Ambil satu lokasi yang memang dia masih origin ya gitu, masih mereka itu menjaga kemurnian tradisi. Tadi Kampung Naga itu daerah mana Bunda? Mungkin teman-teman juga tidak semua tahu ya gitu. Karena kan sepertinya Kampung Naga ini sesuatu yang spesial sehingga bisa diteliti begitu Bunda. Gitu. Di daerah Tasikmalaya, Jawa Barat ya. Iya. Jadi di Jawa Barat itu ada 12 desa yang mereka berkomitmen untuk tetap menjaga tradisi. Salah satunya adalah Kampung Naga. Nah, saya berangkatlah ke sana untuk melihat seperti apa pengasuhan di sana, dan yang diperoleh luar biasa gitu, membuat ya bertambah yakin memang betul Indonesia tuh punya kearifan lokal gitu, dan kaya mungkin, dan kaya. Iya betul. Bunda kalau meneliti ethnoparenting berarti harus stay di tempat itu benar-benar butuh waktu lama nggak Bunda biar dapet ini? Iya, saat itu saya tidak terlalu lama sih ya. 1 bulan lah saya tinggal di sana. 1 bulan ya. 1 bulan saya stay, sisanya ya hilir mudik lah, datang lagi seperti itu. Yang stay betul-betul 1 bulan gitu. 1 bulan itu gimana? Maksudnya stay betul-betul di sana Bunda, sehingga kita tahu ya bagaimana kultur pengasuhan di sana. Mungkin kan bisa jadi dilihat dari awal bangun tidur mungkin ya udah ya sampai tidur lagi kan tentu saja prosesnya harus dilihat seperti itu. Betul seperti itu. Jadi ketika misalnya awalnya teman-teman ya kita memilih metodologi fenomenologi, jadi lebih ke wawancara. Saya coba di awal itu wawancara, tapi nggak keluar tuh si itunya, hazanah-hazanahnya yang tersembunyinya tuh nggak keluar. Jadi ketika kita tanya tuh jawabannya luka atuh gitu ya, nggak tahu gitu ya, misalnya nggak tahu itu sudah dari leluhur dan sebagainya. Wah kalau seperti ini kita tidak bisa dapat data. Setelah itu langsung ganti metodologi, kita etnografi. Jadi saya stay di sana, tidak hanya wawancara saja, tapi benar-benar saya hidup bersama mereka gitu di sana. Nah itu lebih terlihat akhirnya kalau sudah keseharian kan kita bareng-bareng keseharian, observasi, ikut ke pasar, ikut ngobrol di mana, kumpul sama para orang tua. Akhirnya kan hazanahnya ya, mutiara-mutiaranya kelihatan. Oh iya di sini, oh iya di sini. Jadi memang mereka tidak banyak berbicara, tapi sudah action saja. Kita yang mengambil gitu. Oh ini satu hazanah yang luar biasa sebetulnya. Jadi kita juga harus jeli mungkin ya Teh ketika melihat sesuatu yang berbeda. Bunda begitu. Dan Bunda mungkin langsung oh iya di sini begini, di sana seperti itu mungkin. Nah itu berarti kan banyak banget ya Teh beda-bedanya antara setiap daerah dengan daerah yang satu. Nah kalau misalnya kan Indonesia kan banyak nih Bunda ya, pasti Bunda juga ada kemana-mana gitu ya meneliti gitu. Nah suatu konsep pola asuh yang bagaimana Bun yang bisa ditarik satu kesimpulan gitu, misalnya oh ternyata Sunda itu ada nih di Padang juga begini gitu, atau di mana yang sudah Bunda tahu gitu ya. Nah itu benang merahnya pengasuhan anak itu di mana Bun? Ya setelah tadi mengawali saja sebetulnya Kampung Naga, tahun berikutnya kita mulai ke daerah yang lain, ke suku Dayak. Betul, berkeliling kan? Enak banget ya. Iya 3 tahun ini kita keliling Indonesia. Sekarang di Indonesia bagian tengah gitu ya, di NTB, NTT, kemudian Sulawesi. Nah kesimpulan sementara tadi yang ditanyakan oleh Teh Indri gitu ya, apa sih ada benang merahnya tidak gitu. Nah setelah kita lihat kemudian kita coba ramu benang merahnya itu ada 4 nilai sebetulnya di situ ya. Nilai utama yang diusung oleh setiap pengasuhan sesuai tradisi itu. Yang pertama itu ketuhanan. Jadi setiap pengasuhan di setiap daerah itu selalu bicara yang pertama itu Tuhan. Anak itu titipan Allah gitu kalau Sunda. Nah di Bali lain lagi karena mereka Hindu ya, mereka juga sama bahwa bahwa anak itu individu yang bisa menyelamatkan mereka dari neraka misalnya seperti itu ya. Jadi spiritual ya, jadi di Hindu kemudian di Nasrani gitu ya. Jadi di semua wilayah itu hampir berbicara tentang ketuhanan. Yang kedua itu nilai manusia gitu ya, nilai kemanusiaan bahwa manusia itu adalah makhluk luhur. Nah, setiap budaya itu berbicara tentang itu gitu ya. Kemudian yang ketiga reservasi alam, penjagaan alam. Pengasuhan anak itu tidak lepas dari penjagaan alam. Dari sejak awal lahir mereka sudah dikenalkan, ini loh alammu gitu ya, alam yang akan engkau jaga misalnya. Kalau di Sunda itu
ada istilah turun tanah gitu ya, Oh, bayi iya, itu iya. ya kan, Betul. ada ya turun tanah. Pernah dengar Ya itu adalah saat pertama ketika anak lahir, matahari pertama yang dia rasakan itu di apa namanya mereka kawal dalam bentuk upacara turun tanah itu. Ini loh matahari yang menerpa kulitmu, ini adalah matahari bumi yang akan engkau pijak, dan ini tanah gitu ya, tanah yang tempat engkau tinggal di sini. Nah beda dengan suku Bajau. Suku Bajau itu pesisir. Pesisir itu mereka dekat di laut. Jadi bukan turun tanah, tapi anaknya berenang. Iya, air. Jadi sangat kontekstual sebetulnya. itu Anak sebagai itu ungkapan terima kasih bahwa anak udah lahir gitu. betul. Dan diperkenalkan dengan alamnya bahwa kamu tuh hidup di alam yang seperti ini. Jadi sangat kontekstual sebetulnya. Disesuaikan dengan anak itu lahir di mana mungkin Ya, ya. betul. Jadi tidak seragam. Kalau sekarang kan seragam di mana-mana disamakan. Nah, seperti itu. 3 itu Bun, satu lagi Bun. Ya. Kalau satu lagi gotong royong, nilai gotong royong. Jadi kita lihat bahwa mendidik anak itu bukan hanya tanggung jawab kedua orang tuanya, tapi satu kampung ikut bekerja sama, ikut membantu bagaimana membesarkan seorang anak. Itu yang terlihat di Kampung Naga dan di kampung-kampung yang lain ya. Jadi gotong royong itu sangat kuat jadi sendi gitu ya untuk masyarakat Indonesia. Gimana pengasuhan anak gitu masyarakat terlibat gitu Bu? Mungkin kalau misalnya ini keluarga aku tuh mau nggak mau orang lain ikut campur gitu Bun, gimana itu Bun pengasuhan sekampung? Iya, contohnya ya waktu di Kampung Naga itu, ketika seorang ibu hamil, diketahui dia hamil baru 3 bulan misalnya. Nah itu ada yang namanya indung berang. Indung berang itu bidan lah kan, sesepuh ya. Kalau di Sunda tuh paraji. Ya. Jadi kan paraji itu dianggap sesepuh di desa itu yang tahu ilmu bagaimana membantu ya, menolong ibu hamil. Nah dia tuh langsung mendatangi, lalu mereka ijab kabul istilahnya. Apakah nanti ingin sama emak gitu ya, sama ibu dijaganya, ya mau sama emak. Dari sejak itu si ibu ini, indung berang ini akan menjaga ibu hamil sampai lahir, bertanggung jawab. Terus setelah itu ketika 9 bulan, itu yang namanya 9 bulan karena mereka itu Kampung Naga itu kan di lembah gitu ya. Jadi kalau mau melahirkan ke atas, kan itu tuh tangganya 400-an. Langsung melahirkan Jadi mereka sudah tahu pasti itu situasi berat buat si ibu. Itu sekampung ngaronda di rumah yang ibu hamil itu. Jadi 20 orang saya datang ke sana gitu, alhamdulillah ya. Sebulan, tapi semua tuh ada contoh-contohnya, yang ngarondanya ada. Jadi saya lihat gitu. Jadi datang ke sana ada bapak-bapak, kakek-kakek, anak-anak juga ikut ngaronda untuk menjaga kalau ibu itu butuh melahirkan, butuh bantuan, mereka udah siap gitu. Jadi Bunda sebentar, saya penasaran, waktu itu betul-betul Bunda ada di sana. Ada di sana. Ketika mau ada proses melahirkan begitu. Ada melihat, hadir juga. Jadi memang itu satu hal yang ingin saya hadiri. Alhamdulillah ada kasusnya ya. Kita bisa stay di sana setahun, belum tentu dapat ibu hamil. Luar biasa ya. Jadi ini pertolongan Allah juga gitu. Saya sebulan ibu hamil tuh ada 3 gitu. Jadi saya bisa datang ke upacara ini, saya bisa melihat ada tradisi apa segala macam, saya hadir di sana gitu. Nanti Bu setelah anaknya lahir, bagaimana peran lagi masyarakatnya gitu? Nah, akan ada terlibat lagi. juga. Kalau tadi mungkin kan ketika Sebelum dia anaknya lahir gitu. Ya, setelah lahir ada lagi, nanti ada namanya si banyo. Si banyo itu tradisi ketika orang tua, kembali lagi orang tua atau sesepuh itu mewakili bayi berterima kasih pada orang-orang yang sudah membantunya. Jadi ada ucapan. Jadi ini saya tanya ini tradisi ini apa gitu? Ya harus tahu diri, harus tahu berterima kasih dari sejak bayi. Memang bayinya kan belum paham ya, tapi kan tradisi itu dilihat oleh anak-anak, oleh yang lain. Jadi sebetulnya mengajari orang-orang yang di sekitarnya, dan si bayi juga nanti kan besar, dia juga melihat bahwa jangan lupa sama orang-orang di sekitarmu. Nah itu gitu. Tetap hormatnya. Iya, nah itu pengasuhan masyarakat kolektif gitu ya. Iya. Jadi memang gotong royong gitu seperti itu. Jadi harus ingat dengan jasa orang lain, berterima kasih. Itu dari sejak kecil. Teteh, kalau mendengar ini sangat lekat sekali dengan kultur, gitu ya, budaya dan sebagainya. Terus kalau disambungkan dengan yang tinggal di kota, gimana warga milenial asal misalnya berpikir sekarang, aduh apa sih ini warisan leluhur tentang mendidik anak gitu, kayaknya nggak kebayang gitu. Ya udah aja membesarkan anak aja gitu, tidak ada tradisi dan
campur yang lain Iya. juga gitu. Gimana Betul, Bunda? betul. Ya, tentunya kita mengambil esensinya untuk anak-anak milenial ya, anak-anak muda. Jadi ada hal-hal yang sifatnya esensial yang itu tetap bertahan dari sejak zaman dulu sampai sekarang. Bentuknya sih bisa macam-macam, upacara, tradisi, selamatan, tapi itu bisa disesuaikan dengan masing-masing tempat, masing-masing keyakinan gitu. Esensinya, jadi kebersyukuran, ingat pada Tuhan, manusia itu makhluk utama, itu jangan lupa yang itunya. Kemudian misalnya tadi menjaga alam gitu ya, alam itu bukan kotor, justru kita harus jaga gitu kan. Sekarang semua tanah-tanah itu ditutup semua gitu ya, kotor tanah itu, itu teh justru amanah gitu, seperti Iya. termasuk gotong royong. Jadi tring-tring Bunda, betul ya. Sekarang sudah hampir nggak ada tanah ya, jadi sudah ditutup. Iya, Betul. kalau seperti saya kan lahirnya emang udah misalnya di sini di Bandung gitu, jadi kayak anak rantau ya. Jadi kalau pulang lagi ke kampung itu ya nggak Beda. tahu tradisinya gimana sama Iya. orang tua, lupa gitu, dan orang tua sendiri tidak mengajarkan itu, jadi kayak krisis identitas diri mulai bisa terjadi ya Bunda, Betul, ya. Nah, betul. biar Jadi anak-anak kita tidak mengalami ini gitu, orang tuanya kan emang harus ya Bunda. Betul, betul. Jadi itu bagian dari identitas juga gitu. Identitas kita sebagai masyarakat Indonesia di timur. Seperti beragama ya. Beragama itu sebetulnya kita sudah dari zaman megalitik gitu. Dari zaman megalitik masyarakat Indonesia itu sudah beragama, udah tua sekali gitu. Jadi oh itu benar-benar mendarah daging di kita itu, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat gali lagi sejarah gitu. Jadi kita tahu oh identitas kita seperti apa. Jadi kalaupun misalnya ada program parenting itu sekarang misalnya diambil dari barat. Iya. Nah kan asing. Ini apa nggak kenal ini ya, gitu misalnya ya ada cara-cara tertentu yang kita nggak kenal, merasa asing karena itu di luar diri kita. Nah kalau kita ngambilnya dari tradisi, diingatkan lagi kita tuh kan masyarakat yang begini, oh iya benar gitu. Jadi lebih harapannya seperti itu, lebih mudah diingat oleh orang tua gitu. Ya, kita mempertahankan ini ya tradisi. Jadi memang apa sih, ethnoparenting ini sesuatu hal yang harus digali ya sebetulnya ya Teh ya. Khususnya bagi kita ya Bunda, warga negara Indonesia, ternyata banyak sekali kekayaan sangat luar biasa. Tapi Teh ternyata langsung ketawa nih karena kita masih banyak pertanyaannya Teh sebetulnya. Iya. Tapi waktu juga mungkin ya Teh. Ya, mau pesan dikit dari Bunda Yani nih buat ini orang tua milenial gitu mempertahankan ini, dan untuk para mahasiswa nih, untuk kalau misalnya mencari ide nih, meneliti di sekitar ethnoparenting ini Bun, ini gimana Seperti Bun? apa? Iya, ya banyak sekali sebetulnya ya ide-ide gagasan yang bisa kita gali dari di ethnoparenting ini, masih banyak sekali yang belum tergali. Jadi sebetulnya kita punya kekayaan yang luar biasa. Tinggal bagaimana kita refleksi kembali ke dalam diri kita sebetulnya ya. Nanti kita akan melihat gitu bahwa Indonesia itu punya hazanah yang sangat luar biasa dan kita angkat, dan mungkin itu harapannya gitu ya, itu juga bisa berguna untuk yang lain, masyarakat yang lain, itu saja. Terima kasih Bunda Yani. Duh, Baik. kita udah harus berpisah ini. Iya, Bunda terima kasih banyak ya untuk waktunya. Selalu semoga selalu apa ya, berterus, maksudnya tidak berhenti di sini. Iya, masih banyak yang harus digali Betul, lagi ya. Dan share kepada kita mahasiswanya. Baik, Iya, oke. Oke, Lovers, terima kasih sudah mendengarkan kita. Kita pamit dan nantikan channel-channel kita dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, sampai jumpa. Dadah.